warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan Umnya Raja. Nah teman-teman, di video kali ini sesuai janji aku yang pernah aku share di story Instagram, nah aku mau Q&A lagi. Jadi jawab komentar-komentar atau balas-balas komentar di video yang kemarin yang yang gagal sembuh dari GERD. Nah ini dia ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah kalau durasinya kurang gitu ya, kalau kurang dari 10 menit atau 8 menit, nanti aku mau gabung sama video yang sebelumnya juga gitu teman-teman. Nah tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, kita langsung saja ya menuju ke komentarnya. Ini aku bales dari yang paling bawah dulu ya. Ini ada dari Subair DG Ngemplo. Ini aku nggak ngerti ini apa. Saya sudah lama sakit kak. Oh iya, terus detak jantung mbak beraturan, lambungnya bermasalah. Subair DG Ngemplo katanya saya sudah lama sakit kak, terus detak jantung tidak beraturan, lambungnya masih bermasalah ya. Jadi lebih konsisten lagi di pengobatannya, sembuhin dulu lambungnya gitu, nanti yang lain-lainnya bakalan ngikutin gitu, sembuh sendiri. Terus yang selanjutnya dari Sumini, maaf kak, saya kok masih sesak dan badan rasanya sakit semua, terus kepala kelayangan, sama itu juga masih sensasi dari GERD, asam lambung. Untuk sesak coba minum sering-sering minum air hangat. Terus aku juga rekomendasiin kepada Sumini kalau misalkan di kimia udah gak cocok, di obat kimia gak cocok, mending beralih ke herbal saja. Kalau masih perih bisa terapi kunyit, kalau udah gak perih bisa terapi lemon atau jeruk nipis, sesuai pengalaman aku gitu teman-teman. Terus untuk kelayangan, rajin-rajin terapi jalan mundur, terus rajin-rajin juga berjemur, keluarin keringat gitu. Terus dari Nanti Purwanti, mbak kalau perut begah dan kembung apa solusinya, padahal udah 3P aku lakukan. Nah kalau untuk sembuh itu butuh waktu teman-teman. Nah jadi walaupun kita udah 3P dan lain-lain yang benar-benar yang diharapkan, tapi kan itu nggak instan gitu teman-teman. Aku juga butuh waktu yang sangat lama gitu untuk sembuh. Jadi kata aku juga terima dulu, ikhlas, gak apa-apa gitu, kita terima dengan sakit ini. Nanti kalau misalkan kita udah konsisten, benar-benar konsisten nih di 3P dan konsisten di pengobatan, itu nanti bakalan kerasa lah gitu kalau kita benar-benar gitu, gak banyak ngeluh, gak banyak tanya, dan gak banyak gak banyak kok aku masih gini, kok aku masih gitu ya. Pokoknya jalanin aja, kita hidup sehat, kita fokus untuk menyembuhkan lambungnya gitu teman-teman. Nah terus selanjutnya dari Flaurenda Syafana, kak apa kakak sudah tidak takut-takut lagi setelah sembuh? Nah sekarang aku udah nggak ada sensasi-sensasi lagi kayak yang ketakutan gitu, panik-panik attack gitu. Tapi bukan berarti ketika aku sembarangan makan makanan yang mungkin gak aku butuhin, kayak terus makan pedas atau apa gitu. Itu ada lah sedikit panas-panasnya, kan itu kayak orang normal, wajar gitu, kayak ada mules-mules kayak gitu. Pokoknya udah menikmati titik normal lagi lah kayak dulu gitu. Tapi kalau untuk panik-panik dan sebagainya, alhamdulillah nggak ada gitu. Lebih ke anxiety-nya nggak ada, alhamdulillah gitu. Terus ini dari Vinda Irawati, kak aku kena anxiety udah 2,5 tahun, sekarang masih ngerasain sensasi pengen program hamil, tapi sensasi itu yang buat aku belum berani, takut ada efek sama janin, mohon solusinya kak, terima kasih. Kalian buktiin aja ya itu jadi orang GERD itu sebetulnya tuh nggak kenapa-napa gitu, hanya disuruh
dituntut gitu untuk melakukan 3P aja gitu, padahal kita tuh nggak kenapa-napa gitu. Jadi kayak tamparan gitu, sebetulnya kita itu harus hidup tuh seperti ini gitulah pokoknya. Hanya kayak peringatan gitu teman-teman ke kita gitu. Sebetulnya itu kita itu nggak kenapa-napa, tapi lebih ke pikiran gitu yang benar-benar dituntut dituntut terus dianjurkan, dan kita tuh benar-benar kayak ya pokoknya intinya kayak ditampar gitu teman-teman. Jadi sebetulnya kita tuh lagi ditampar gitu, seharusnya kita tuh harus seperti ini seperti itu gitu. Nah kalau misalkan lagi program mau hamil gitu, mau punya anak lagi nggak apa-apa. Banyak yang berhasil gitu walaupun lagi sakit GERD bahkan parah, itu tuh kuat-kuat aja kok gitu. Sebetulnya tuh kita nggak kenapa-napa gitu. Terus yang selanjutnya Asep Permana, baik kita siap laksanakan sayur yang di jus, katanya sayur apa? Aku juga pernah kasih di highlight Instagram, kalian bisa cek di Instagram @vinaanisa, tapi baru beberapa ya yang pernah aku share gitu jus sayur-sayurannya gitu. Nanti kalau misalkan aku lagi kebetulan ngejus lagi, nanti aku share lagi gitu. Terus yang selanjutnya, kalau mentor pada orang yang pernah alami itu lebih bagus karena tidak teori. Makasih Mbak, ya sama-sama. Terus dari Istiana, kalau aku pengen banget naikin berat badan, gimana Mbak? Setelah kena asam badanku jadi kurus. Aku suka dibilang orang sekarang kurusan, jadi tambah pikiran Mbak. Nah kalau untuk berat badan, aku emang dulu ya sampai turun 10 kilo, tapi seiring berjalannya waktu, seiring aku jadi kayak normal lagi, itu tuh kayak kebiasa lagi nantinya gitu teman-teman. Jadi kata aku juga fokus untuk ngobatin lambungnya, fokus untuk hidup sehat dengan menjalankan 3P. Nanti untuk yang lain-lainnya, cita-cita kita pengen badan kayak normal dan lain-lain, untuk sehat, terus untuk kayak lebih baik lagi, itu tuh ngikutin gitu teman-teman. Awas Deden. Nah duduk. Nah terus untuk selanjutnya dari Anci Bau-Bau, Mbak kalau sering lemes sama nafas sesak itu pengaruh apa? Saya udah ke dokter penyakit dalam, tapi kok dokternya bilang semua normal. Apa itu sensasi asam lambung? Ya, sensasi asam lambung itu ada lemes sama nafas sesak juga gitu teman-teman, karena akibat dari gas asam lambung yang di dalam perut itu semakin naik gitu, semakin naik ke dada, ke kerongkongan, bahkan bisa ke hidung, ke otak juga gitu. Nah itu jadi menyebabkan pokoknya jadi banyak sensasinya gitu teman-teman. Terus dari Love Binatang Channel, kalau udah sembuh total biasanya kembali lagi gak sih kakak penyakitnya? Maksudnya kalau udah sembuh sering kambuh gak sih penyakit GERD-nya? Enggak, kayak orang normal nantinya kalau udah sembuh gitu, kita merasakan normal kembali gitu. Next video coba share jus sayur yang bagus buat GERD. Oke, nanti next, mudah-mudahan ya, doain aku ada waktunya gitu teman-teman. Terus selanjutnya dari Aam Iskandar, Kak kalau saya GERD-nya udah alhamdulillah membaik, cuma kadang kalau malam tidur terus kebangun suka nggak karuan, perasaannya keringet dingin, kira-kira gimana ya Kak solusinya? Masih kembali lagi ke yang tadi, kalau solusi demi solusi itu udah aku bukan solusi ya, jadi aku pernah menceritakan pengalaman aku gitu, aku sembuhnya pakai apa, terus hal-hal yang aku lakuin juga udah aku share juga di video YouTube, kayak obat kimia yang pernah aku konsumsi, terus kayak obat-obatan herbal yang pernah aku konsumsi, terus kayak olahraganya, terus 3P itu seperti apa. Nah itu jadi pedoman yang paling aku ikutin itu adalah 3P, jadi melakukan itu memperbaiki pola hidup, pola makan dan pola pikir gitu, terus konsisten juga di pengobatan. Nah jadi
mungkin solusinya aku kuncinya ke sana-sana lagi gitu teman-teman. Jadi harus konsisten, itu perlu untuk kontinunya gitu teman-teman. Aduh ini ganggu banget ya Rajan. Nah terus yang selanjutnya teh dari Rahmaniah Nia, teh berapa bulan boleh konsumsi kunyit serta jeruk nipis, pokoknya sesembuhnya, itu nggak kenapa-napa, kalian bisa merasakan. Jadi aku juga kayak gini membuktikan gitu teman-teman. Nah pokoknya aku minum aja gitu, diterima aja, diminum aja sampai aku merasakan. Jadi aku nggak bisa tentuin aku misalkan sembuhnya 1 bulan. Nah belum tentu kalian juga sembuhnya gitu 1 bulan, tapi kalian coba aja setiap hari gitu sampai mana. Kalian misalkan 2 bulan sembuhnya, nah itu mungkin alhamdulillah udah jodohnya. Terus nanti ke terapi jeruk nipis kalian misalkan 1 tahun atau misalkan 1,5 tahun gitu, nggak apa-apa. Jeruk nipis tuh dikonsumsi setiap hari juga nggak apa-apa, itu bagus banget untuk imun tubuh kita gitu teman-teman. Jadi nggak ada salahnya gitu. Jadi aku itu nggak ada patokan ya, nggak ada patokan nih kalau misalkan pakai kunyit tuh sembuhnya tuh bakalan kayak 2 minggu. Nah atau misalkan dengan terapi jeruk nipis itu sembuhnya tuh bakalan 1 bulan. Nah jadi aku nggak bisa gitu teman-teman, nggak bisa nentuin gitu, karena kesembuhan itu benar-benar dari Allah gitu teman-teman. Jadi benar-benar nggak bisa nembak gitu. Nah by the way, ini komentar dari gagal sembuh dari GED baru segini ya. Nah jadi aku kayaknya mau nambahin lagi ya dari video yang kejadian lucu yang pernah aku alami selama sakit GERD. Nah ini nah ini ini biasa ya, dari yang paling bawah lagi teman-teman. Nah ini kejadian lucu ya, berarti ini pasti balas-balasannya gitu kayak yang nyamain gitu teman-teman. Nah ini dari Amung ya, ini dari yang paling bawah, dari Amung Wendy. Aku banget semua rumah sakit aku datangin, semua spesialis aku kunjungin, dan lab ini itu normal katanya, kata dokternya. Selalu bilang ibu tuh pikiran, ibu nggak sakit katanya, cuma aku ngeyel karena rasanya dirawat hampir sering, udah scan, udah endoskopi, udah katanya EKG apalagi, cuma yang belum MRI. Bener lucu banget gitu. Aku juga benar-benar itu tuh kita tuh benar-benar nggak percaya gitu. Jadi nggak percaya sama sakit ini gitu. Kata dokter kan nggak kenapa-napa, tapi kita tetap ada apa-apa gitu, ngerasain ada apa-apa gitu, padahal itu tuh hanya sensasi gitu teman-teman. Dari Neju Ujen, Mbak saya mau nanya cara ngilangin lemesnya gimana ya Mbak, tolong dibales ya gitu. Nah barangkali kalau lemes itu bisa konsumsi vitamin B kompleks gitu, kayak lemes-lemes. Terus lemes-lemes juga barangkali itu tuh kurang makan gitu, jadi jadi harus sering-sering makan, jadi kurang nutrisi gitulah teman-teman. Makan makanan yang kita butuhin gitu. Jadi kalau misalkan masih kayak kambuh-kambuhan atau bahkan parah, itu harus sering-sering diasupi nutrisi yang kayak buah-buahan gitu, sayur-sayuran gitu, biar ngilangin lemesnya. Atau enggak minum kayak penambah darah juga, karena kan yang sakit GERD itu rata-rata kurang darah gitu teman-teman, kayak anemia. Terus dari Lola Gwen, inilah penyakit paling aneh. Benar banget. Terus dari Parit Sapi, saya kak nyeri di daerah kanan hilang timbul, nyeri yang ngilu gitu. Sama, itu sensasi GERD. Lihat judulnya sama Mbak dari Widi Astuti. Itu benar-benar sangat aneh. Terus dari Kang Obat Channel, ya Mbak penyakit ini emang aneh banget Mbak, gemes banget deh sama penyakit ini.
Terus dari Sutrisno Lanang, Mbak, makasih Mbak, sangat motivasi. Terus dari Sabrina Sihombing, saya juga mengalaminya, perasaan selalu tidak enak rasanya dan menakutkan. Katanya aku ingin sembuh. Kalau ingin sembuh kuncinya, kalau dari aku pribadi sesuai pengalaman aku, ke tadi lagi 3P lagi gitu teman-teman. Terus dari Billy Pradipa, Kak Vina, kalau pas lagi kambuh-kambuhnya, kalau lambung kita udah normal atau seimbang, sensasi hidup kayak gak nyata bakal rontok. Nanti juga bakalan normal kembali gitu, teman-teman. Bukan rontok lagi, bakalan normal, bakalan hilang gitu teman-teman. Terus dari Ipang Mania, ya Allah, aku ingin sembuh dari sakit ini. Aku ngerasa ketakutan setiap hari dan berobat kemana-mana. Jangan berobat kemana-mana, berobatnya konsisten aja, satu aja gitu. Karena kalau misalkan obat ke kayak shopping dokter gonta-ganti, atau misalkan gonta-ganti kayak tukang obat ahli atau ahli obat atau ahli apa gitu yang ngobatin, itu hanya buang-buang duit. Mending konsisten aja, satu aja gitu. Terus dari Zahra Cute, kalau aku kok sama mata gak nyaman banget rasanya, apa itu emang salah satu keluhan psikosomatis? Ya, mata burem banget, burem, pusing, puyeng sama. Dari Asep Permana, asam menikionya, dulu juga aku gitu. Aneh tapi nyata, terus benar-benar bikin stres banget ini sakit ini, tapi alhamdulillah dengan izin Allah aku dikasih kesembuhan gitu teman-teman. Terus dari Nur Aini Hasanah Wati Nur, iya bun, aku juga ngalamin sampai diruqyah 5 kali katanya, tapi nggak ngaruh-ngaruh. Itu emang dari kita pribadi gitu, jadi kita yang bisa nyembuhin teman-teman. Tetap ketakutan, cemas masih datang, takut mati, tapi alhamdulillah sekarang semakin sehat dan semakin membaik, alhamdulillah. Semangat terus, nanti juga bakalan sembuh. Itu hanya butuh waktu saja, sakit ini tuh hanya butuh waktu saja gitu teman-teman. Sabar, semakin kita menerima, semakin kita konsisten, nanti juga bakalan kabur penyakitnya. Terus selanjutnya dari Nunung Nurliawati, ya teh aku kelayangan udah 2 bulanan, awet banget kalau ke pasar, apalagi serasa mau pingsan, jadi suka buru-buru kalau ke pasar atau ke tempat yang rame-rame latihan. Nah berarti kalau udah berangkat ke pasar ini udah berani ya, jadi itu latihan. Nah jadi hari pertama oke, hari besoknya oke. Nah jadi semakin kita latihan untuk kayak bukan melawan ya, jadi bahasanya tuh kita tuh pengen normal aja gitu, latihan untuk ke keadaan normal lagi gitu, nggak takut-takut lagi gitu. Kalau ngelawan dijadiin sahabat gitu teman-teman, bukan ngelawan ya, dijadiin sahabat. Semakin dijadiin sahabat nanti juga bakalan terbiasa gitu teman-teman. Dari Vina Putri Cahyani, alhamdulillah sekarang aku kembali sehat, sangat bersyukur, semakin berpikir positif katanya, menonton channel Kapina dan semangat sehat. Ini tuh komentar-komentar kayak gini tuh kayak menyentuh banget gitu. Alhamdulillah sekarang sehat seperti biasa setelah 2 bulan penyakit pikiran itu dalam tubuh, penyakit pikiran itu ada dalam tubuh dan pikiran. Semangat sehat, pejuang GERD, anxiety, terapkan 3P dalam hidup tuh, alhamdulillah. Terus dari Sopiati, kalau batuk pilek minum apa ya, soalnya nyiksa banget, udah badan tambah kurusan lagi karena batuk pilek, dada dan punggung jadi sakit lagi, sebelumnya sudah hilang. Nah aku kalau batuk pilek lebih ke herbal-herbalan lagi, aku minum kalau di Sunda tuh daun cecendet tuh daun cendet. Nanti pokoknya aku bakalan taruh nih di sini. Nah itu ya pokoknya daun kayak gitu. Nah terus itu direbus sama akar-akarnya, sama apa-apanya, sama buah-buahnya. Nah itu sekali 2 kali minum juga tenggorokan tuh langsung longsong, enak banget teman-teman. Nanti di lain waktu aku bakalan bagiin gitu teman-teman untuk batuk pilek. Terus yang selanjutnya dari Joko
Susilo, jadi pengen tahu ya Mbak, saya dulu sampai minta dirawat, katanya kata dokter bilang Bapak gak kenapa-napa, gak perlu dirawat. Terus susternya juga ngeledekin, sering banget. Terus dari Dito Reva, kayak aku banget teh, terima kasih pencerahannya, sangat memotivasi. Sama-sama. Terus dari Sonia Sapitri, Mbak, aku juga sakit asam lambung sudah 3 bulan, lambung sudah kurang sakitnya, panik juga sudah berkurang, tapi ada sensasi panas di tenggorokan, mulut sama hidung pengar. Apa ini sensasi lambung juga Mbak? Iya, kalau lebih ke panas-panas di area kayak dada, lambung dan sebagainya itu terapi kunyit, mantep. Dari Aspan S Channel, sama yang aku rasain. Dari Fitriani, saya menyusui, gimana pola makannya ya Allah, tiap hari ngerasain perut nyeri terus di ulu hati, pakai terapi kunyit. Kalau kayak yang masih ngerasain perut nyeri, sakit ulu hati ya kayak gitu, masih panas, itu enak pakai terapi kunyit. Udah aku bagiin. Dari cerita Bunda Kavina, maaf saya udah 3 bulan ini kena GERD anxiety, saya lebih ke anxiety-nya yang kuat Kak Vina, yang kuat Kak Vina. Saya kalau ada sensasi mikirnya takut mati terus Kak Vina. Oh iya, pernah gak Kak Vina merasa dada sampai perut gitu dingin di dalam? Kak, iya sama, dingin, terus kayak kosong dan lain-lain lah, pokoknya banyak. Itu benar-benar aku rasain juga gitu teman-teman. Nah, dulu aku juga kan di video ini bilang ke kalian semua, kalian bisa ceritainnya di komentarnya gitu. Nah, yang udah kayak cerita-cerita tentang keluh kesah kalian juga mungkin terima kasih. Terus yang udah kayak komen-komen juga, nanya-nanya ke aku juga terima kasih gitu. Aku balesnya di sini gitu, nggak balas satu-satu gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu ya dari aku udah aku udah penuhin janjinya, aku bakalan balas-balas komentar-komentar gitu. Tapi di video yang sebelumnya itu enggak ya, aku balas di 2 video saja, yang kemarin sama kemarinnya gitu, yang sebelum dan sebelumnya gitu teman-teman. Nah, untuk kayak DM di Instagram dan komentar-komentar yang mungkin berulang-ulang, mohon maaf gitu, aku nggak bisa ngebeberin sejelas-jelasnya karena aku rasa kalau yang udah aku bagiin di video sebelumnya ya gitu, pasti aku arahin ke video gitu, kakak nonton saja video ini, kakak bisa cek aja YouTube channel aku gitu, selancar aja, paling begitu teman-teman gitu, karena pegal jari juga ya kalau balasin satu-satu, karena yang komen dan kayak yang nanya gitu, kayak yang komen itu bukan hanya 1-2 aja gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu ya video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.